Bangka bukan hanya tentang panorama, namun juga menyimpan kekayaan alam yang membentuk wajah warganya. Wah, ya, Ibu! Ya, Ma! Ini beneran cemilan, Ibu. Apa Ibu bercandain saya? Ya, Bu. Setiap sudut Bangka adalah petualangan yang menanti untuk dijelajahi. Petualangan saya kali ini membawa saya untuk merilis salah satu reptil bersama pecinta reptil Bangka. Dan karena memang buaya ini besar, panjang, dan berat, harus dibawa menggunakan mobil. Dan bersama-sama seperti ini harus kita pegang sambil dielus-elus supaya dia tidak stres selama di perjalanan. Buaya yang akan dirilis sudah menjalani masa karantina. Hal ini agar buaya bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ini memang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini. Ini kurang lebih 7 tahun, ya Bang? Proses menangkap dan melepas buaya dilakukan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Harus dilakukan personil yang profesional dan terlatih untuk menghindari resiko fatal baik bagi anggota tim maupun buaya yang ditangani. Oke, 1, 2, 3. Buaya muara banyak ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Ukurannya lebih besar dibandingkan buaya lainnya, dengan ukuran badan mencapai 7 meter. Buaya salah satu jenis hewan teritorial yang mempertahankan wilayahnya dari segala ancaman. Masuknya manusia ke dalam habitat buaya dianggap sebagai ancaman. Selain melepas liarkan buaya ke habitatnya, kami juga melakukan evakuasi buaya yang masuk ke lokasi dekat perkampungan. Masuknya buaya ini biasanya terbawa arus ketika banjir. Itu di sana ada target kita, yaitu buaya muara. Dan dia emang bentuknya tuh mirip sama kayu, jadi untuk membedakan, dia tuh moncongnya lebih naik ke air, terus ada cekungan di belakangnya. Aduh. Ini harus hati-hati karena di pinggirnya dangkal, tapi 1 meter aja dari sini itu udah dalam banget. Jadi harus hati-hati. Jadi kita udah deket banget sama target kita. Cuman karena dia masih bergerak, kita tunggu sampai dia tenang, baru nanti kita tangkap. Sekarang buayanya udah tenang di air, jadi kita bagi tugas kita mencar supaya dia nggak kabur lagi. Karena dia cepat banget pergerakannya. Tapi tetap harus pelan-pelan dan super tenang. Ini kalau udah seperti ini harus dijaga dari semua sisi dan juga harus super hati-hati pas juga nangkapnya. Nangkapnya itu ada teknik khusus supaya buaya ini nggak gigit balik. Wah, aduh. Jadi kalau udah tertangkap seperti ini, harus kita pegang dan matanya ditutup. Kalau nggak dia bisa nyerang lagi. Jadi karena emang sebelum dibangun infrastruktur wilayah dari air anyir ini adalah tempat hidup asli dari buaya, tapi sekarang kan udah bersinggungan langsung dengan manusia. Nah makanya jadi sekarang sering terjadi konflik. Makanya kita tangkap untuk nanti kita rilis atau kita bebaskan lagi di tempat yang lebih layak untuk si buaya ini. Penyebab lain masuknya buaya ke wilayah perkampungan adalah karena kehilangan sumber makanan. Buaya akan mencari wilayah baru yang bisa menyediakan sumber makanannya. Sebentar. Kenapa? Kayak ada percikan tuh.
yang ini lebih besar dan juga lebih berat. Jadi kalau buayanya lagi keluar ke darat seperti tadi itu biasanya lagi berjemur atau nyari oksigen. Tapi kalau buaya lagi di dalam air seperti ini, mau nggak mau kita yang ikut nyebur dan juga nangkep buayanya seperti ini. Ini walaupun udah tertangkap dan udah mau diikat, dia tuh masih bisa memberontak. Jadi kita benar-benar harus pegang di tempat yang tepat. Itu di rahangnya biar tidak gigit dan juga di ekornya. Itu bagian-bagian yang terkuatnya dia. Usaha yang dilakukan oleh komunitas ini patut diapresiasi. Memindahkan buaya ke habitat asli membuat persinggungan dengan manusia akan semakin kecil. Nah, ini kalau sudah diikat dengan baik seperti ini, buayanya akan kita bawa ke karantina. Nanti kalau udah di karantina baru kita lepas atau kita rilis ke tempat yang lebih baik untuk mereka hidup. Biasanya ke tempat-tempat sungai atau perairan yang jauh dari pemukiman warga. Jadi baik manusianya maupun buayanya sama-sama tidak bersinggungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyaknya sungai dan daerah berawa menjadi salah satu ciri khas dari Bangka. Ada suatu tradisi di Paya Benua namanya nirok atau mencari ikan di sungai dengan cara menombak dan bersama-sama. Nirok, kearifan lokal masyarakat Bangka dalam mencari ikan beramai-ramai. Berendam sambil berkeliling dan sesekali menyelam. Ya. Ini karena emang airnya keruh, jadi dalam melangkah harus hati-hati kalau nggak kepleset kayak tadi. Kalau untuk nyari ikan-ikannya ya di semak-semak seperti ini, di bawah-bawah akar pohon, karena mereka itu tinggalnya di situ. Jadi kita cukup ditusuk-tusuk atau apa Bu bilangnya Bu, ditikam-tikam. Ditikam-tikam dengan tirok secara apa ya, asal atau random aja gitu. Aduh. Nih, tangkapan pertama Ibu. Weh, keren Ibu. Ikan gabus nih emang dia ini ya, apa? Termasuk snakehead, jadi kepalanya tuh mirip sama ular. Wah, ya, Ibu. Ya, Ikan yang menjadi target adalah yang terjebak di dalam lumpur. Hasil tangkapannya pun bisa beragam. Diselamatkan. Aduh, untung ketangkap lagi nih, hampir aja kamu kabur. Nakal. Ini Bang, kita amankan dulu sebelum dia pergi lagi. Mana? Lihat. Aduh. Iya. Dapat beneran nggak nih? Dapat gabus lagi. Dapat gabus lagi kita. Lihat Bang, ini jadi emang tempat hidupnya ikan. Wah, ada lagi. Wah, ada lagi. Apa? Aduh. Salah megang. Tuh dapat satu ini. Dapat. Mana? Dapat. Bentar, ini saya nggak boleh lepas yang ini. Ini beda nih, ini ikan keli. Iya, ikan keli. Ikan keli, jadi ini sejenis ikan lele. Cuman dia ada motif-motifnya nih, kuning, ada titik kuning. Ikan keli merupakan salah satu jenis dari keluarga catfish. Hidupnya liar, banyak ditemukan di sungai rawa dengan tanah berlumpur. Itu ada ikannya lagi. Bang, lihat Bang. Hati. Sungai berarus tenang seperti ini merupakan habitat alami jenis ikan berkepala ular atau snakehead.
Ya, jadi emang harus seperti itu. Kalau kita udah dapet ikannya, harus kita yang ambil, nggak bisa langsung ditarik. Kalau nggak soalnya dia karena dagingnya sangat lunak, ini bisa hancur dan dianya bisa pergi lagi. Waduh. Oh, ini besar sekali. Berarti tadi kita udah dapat gabus, dapat ikan apa Bang tadi namanya? Kiung. Yang tadi ini putih apa kuning-kuning? Keli. Ini emang kalau lagi musim kemarau seperti ini paling pas buat melakukan nirok. Jadi emang kalau nirok itu cuma bisa dilakukan musim panas karena airnya itu lagi tipis dan juga ikannya tuh jadi berkumpul, nggak nyebar-nyebar. Jadi banyak tangkapannya. Lempah kuning menjadi salah satu bumbu primadona di Bangka. Dan kali ini saya mau bikin lempah kuning dengan ikan hasil tangkapan saya tadi. Lempah memiliki arti basah atau berkuah seperti halnya sup. Ciri khas lain dari olahan kuliner ini yaitu kunyit yang menjadi bahan utamanya. Oke, namanya juga lempah kuning. Jadi yang jadi bumbu andalan adalah si kunyit dan juga asam Jawa ya Bu. Jadi emang khasnya ini ada rasa asam-asamnya. Ini walaupun di Bangka tetap asam Jawa, bukan asam Bangka ya Bu. Bukan, asam Jawa. Nih, kok tambahin lagi Bu? Tadi udah 15. Biar pedas. Astaga, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi udah dikasih 15 cabai, sekarang ditambah 7 lagi. 22 nih cabenya. Iya ampun Ibu. Perebusan dilakukan dengan api sedang agar kuah dan ikan matang merata. Lempah direbus beberapa menit hingga bumbu meresap sempurna pada ikan. Ini kalau dari bentuknya kelihatannya tuh mirip sama garang asem, tapi kalau aromanya ya seperti sup ikan pada umumnya. Ini saya mau coba dulu. Ini kalau dagingnya emang lembut banget, tapi kuahnya juga pedes banget. Gimana nggak pedes tadi sama Ibu dikasih berapa? 25 cabai. Aduh. Tapi enak Bu, enak Ibu. Ini ikan kiung dan juga ikan keli selain enak, tapi juga bagus banget untuk kesehatan tubuh karena mengandung protein dan juga omega 3. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kalau udah kena muka, ini karena ada kasar-kasar dari daunnya, jadi rasanya itu kayak pakai scrub. Ini beneran cemilan Ibu, apa Ibu bercandain saya? Ya Bu. Di Bangka ini ada suatu tanaman yang bisa dijadikan bahan kecantikan. Dan sekarang saya mau cari di Sungai Jeruk, tapi harus pakai rakit ban ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai rawa yang tersebar dari muara hingga hulu di setiap sudut Bangka selalu punya daya tarik. Tidak hanya hasil fauna, tapi juga flora. Rakit ban disulap menjadi alat transportasi untuk mencari tumbuhan ini. Tak semudah yang dibayangkan, butuh keseimbangan dan ketenangan. Apabila tergesa-gesa atau panik, bisa terjatuh. Jadi tanaman yang kita cari itu adalah ini. Dan dia ini bentuknya kalau dilihat-lihat mirip sama daun katuk. Tapi ini bukan pohon katuk, tapi ini adalah pohon peti belalang. Ya. Ketik belalang.
memilih daunnya yang akan kita gunakan, itu nggak bisa semuanya, nggak bisa asal ambil. Tapi kita ambil yang pucuknya yang seperti ini. Yang masih kecil-kecil, kita petik, terus baru nanti kita gunakannya. Ya. Udah ya? Oke. Tapi Bapak biasa pakai daun petik belalang ini, ketik belalang? Iya, biasa pakai. Udah biasa pakai? Biasa pakai. Zaman dulu. Jadi daun ketik belalang ini biasa digunakan bukan cuma sama perempuan, laki-laki juga. Jadi bisa digunakan untuk semua kalangan, baik tua muda, laki-laki maupun perempuan. Ya. Ini yang muda ini bisa ya Pak? Nah, jadi si daun muda dari ketik belalang ini bisa dijadikan bahan kecantikan. Penasaran kan? Kita olah dulu ya kan Mbak? Oke deh, ikuti jejak saya, jejak petualang. Memanfaatkan hasil alam untuk kecantikan sudah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mengolah daun ketik belalang ini cukup sederhana. Cukup diangkat aja, dipetik-petik daun mudanya. Terus habis itu langsung digosok. Digosok-gosok sampai halus. Terus baru nanti dikemuka. Oh, kasih air dulu, baru nanti digosok ke muka. Setelah dihaluskan di tangan itu rasanya seperti serbuk kayu. Dan kalau dari aromanya, itu mirip sama buah kedondong. Saat membuatnya, tidak menggunakan bahan kimia apapun, sehingga aman digunakan. Kalau udah kena muka, ini karena ada kasar-kasar dari daunnya, jadi rasanya itu kayak pakai scrub. Jadi sebelum adanya sabun, di sini untuk membersihkan muka menggunakan daun ini. Jadi katanya kalau udah begini tinggal didiamin 5 menit, habis itu dibilas, kalau udah dibilas nanti muka jadi lebih halus. Tuh, kalau kita mau lihat lebih dalam ke alam, ternyata banyak hal-hal di sekitar kita yang ternyata punya manfaat, seperti daun peti belalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Puding Besar masih mempertahankan untuk mengolah salah satu hasil alamnya. Penasaran? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Indonesia merupakan produsen gambir terbesar di dunia. Salah satu daerah potensi gambir yaitu di Desa Puding Besar, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, jadi yang kita mau cari ini adalah daun dari pohon gambir. Dan daun pohon gambir ini banyak sekali tumbuh liar di Desa Puding Besar ini. Oh iya. Jadi yang kita ambil nggak sembarang daun, tapi kita cari daun yang udah tua-tua ya Pak. Justru yang kayak udah kelihatan ada coklat-coklatnya seperti ini. Soalnya kalau yang masih muda dia kualitas getahnya kurang bagus. Dia tuh warnanya bakal kehitaman, tapi kalau yang udah tua gini nanti dia bakal kemerahan. Warna kayu. Daun menjadi bagian utama dari tanaman gambir yang dimanfaatkan. Bukan hanya sebagai pewarna alami, tapi juga untuk industri farmasi, kosmetik, hingga minuman herbal. Ini karena untuk memetik dan mencarinya cukup mudah, alat-alatnya juga sederhana. Kita cuma pakai pisau dan juga keranjang, yang ini namanya sarau. Ini karena kita saraunya sudah penuh dan juga udah mulai susah nih menyeimbangkannya di kepala, kita mau bawa ke tempat pengolahan langsung. Ayo Bapak, bisa bantu. Ya. Untuk menjaga kualitas hasilnya, daun gambir yang sudah dipanen harus segera diolah. Sampainya di tempat pengolahan, daun yang tadi kita ambil nggak bisa langsung diproses. Harus kita pisahkan dulu dari batang-batangnya yang tua seperti ini. Karena kalau batang udah tua, dia udah getir rasa getahnya. Jadi harus dipisahkan dengan cara seperti ini. Proses ekstraksi gambir masih dilakukan secara tradisional. Pertama, daun dipisahkan dari ranting-rantingnya. Jadi ini proses pengolahan gambir itu udah jadi dulu, dan ini emang udah sekeluarga semua ya Ibu? Ya. Iya, udah resep turun-temurun dari keluarga.
Perebusan menjadi lanjutan pengolahan dan pemanfaatan gambir. Ini kalau udah kayak gini tinggal kita tunggu sekitar 30 menit supaya daunnya itu jadi lebih lembut, lebih lembek, jadi nanti lebih gampang diambil getahnya. Dan ini lucu, biasanya kalau ngekukus itu kan pakai alat kukusan. Kalau ini bener-bener taruh di atas wajan yang isinya air, jadi nanti biar uapnya naik ke atas, terus nanti dia matang sendiri gitu ya Pak. Iya. Berat nih ya? Berat kali Pak. Ini daunnya kalau udah matang harus cepet-cepet diangkat, soalnya kalau enggak getahnya bakal turun ke air. Terus langsung ditumbuk supaya dia hancur, terus nanti supaya saat dipres lebih mudah dia keluarnya. Tanaman gambir memiliki kandungan tanin dan katekin yang membuat gambir bernilai tinggi. Pak, ini satu kukus ini harus masuk ke sini? Masuk ke sini semua. Semuanya? Semua. Wah, jadi satu kukus yang sebesar ini isinya harus masuk ke dalam, apa ini Pak namanya? Kampa. Kampa yang sekecil ini, jadi benar-benar harus kita tumbuk sampai gimana caranya harus cukup. Jadi nanti cuma satu kali proses press. Berat. Aduh, ini ternyata setelah dipadatkan jadi jauh lebih berat. Karena daun, isi air, dan padat. Oh ini ya. Ini kalau dipres langsung keluar getahnya seperti ini, warnanya hitam. Jadi ini fungsinya untuk menjepit kampanya. Jadi makin ke bawah, presnya itu semakin kencang. Tujuan pengepresan ini untuk mengurangi kadar air sehingga menjadi lebih padat. Dilakukan dengan alat tradisional secara bersama-sama agar lebih cepat selesai. Saya berasa lagi jaga portal komplek rumah nih, naik turunin portal. Tapi ini suaranya rada kayak apa ya Bu? Kayak kayu mau patah gitu loh, jadi serem-serem gimana gitu. Berat sih enggak, tapi suara kayunya itu. Cairan getah akan dialirkan pada bak penampungan yang telah disediakan. Pada saat pengendapan akan menghasilkan saripati getah gambir. Nah jadi nih kalau udah terkumpul seperti ini getahnya, tinggal kita tunggu beberapa jam sampai dia mengental. Nanti dia kalau udah kental bentuknya itu mirip seperti tahu, seperti ini nih. Kalau sudah seperti ini baru nanti kita potong-potong ya Pak? Kita potong-potong sesuai ukuran, baru nanti kita jemur lagi. Ini kalau motongnya juga harus hati-hati banget karena ini kayak motong kue, tapi bukan bagian kuenya, tapi lebih ke krimnya. Jadi dia super apa ya, lembut banget. Jadi harus hati-hati pelan-pelan dan angkatnya juga harus pelan-pelan kalau nggak hancur seperti ini. Getah gambir yang sudah padat harus dijemur beberapa hari untuk menghilangkan kadar air yang ada, sehingga nanti akan menghasilkan gambir kualitas tinggi. Nah ini kalau udah dipotong-potong seperti ini tinggal kita jemur. Biasanya beberapa hari tergantung cuaca, jadi makin panas makin cepat. Dan kalau udah kering nanti bentuknya akan seperti ini. Dia lebih, warnanya itu berubah jadi hitam dan terus teksturnya itu sebenarnya ini mirip sama cookies tapi mirip batu bata juga. Dan katanya bisa langsung dimakan ya Bu? Ya. Ini beneran cemilan Ibu? Apa Ibu bercandain saya? Ya Bu, harusnya diseduh dulu ya? Tuh kan Ibu mah. Bisa di seperti ini juga bisa. Lebih ke sepet. Dan pas dia baru gigit itu sepet, terus mulai hilang, pas ditelan sepetnya ketinggalan Ibu di sini. Ini saya butuh minum ini Ibu. Daripada saya nyemilin yang baru kering, mendingan saya cobain yang beneran diseduh jadi minuman ya Bu. Iya. Ya udah paling bener begitu ya. Ya sudah.
Selain dijadikan minuman teh, gambir juga bisa menjadi salah satu olahan inovasi namanya sirup wedang gambir. Gambir yang sudah jadi akan dipotong sebelum nantinya dijual atau dikonsumsi. Ini tinggal direbus dulu ya. Iya. Nah ini juga bahan-bahannya simple, cuman jahe, gambirnya itu sendiri, gula merah atau di sini namanya apa Pak? Gula kabung. Gula kabung sama garam. Dan dipilih ini pakai jahe merah karena emang jahe merah lebih wangi plus lebih pedas. Saya rebus dulu ya Bu. Oh langsung berubah warna merah. Betul. Oh jadi pas dimasukin gambirnya bener-bener langsung larut dia ya. Gambir memiliki berbagai khasiat medis yang telah digunakan masyarakat Melayu sejak ribuan tahun silam. Wedang gambir selain bisa menghangatkan tubuh, juga berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kegunaan gambir yang paling dikenal adalah sebagai campuran untuk menyirih dan menjadi obat herbal. Nah kalau gini baru enak, beda banget sama rasa gambir yang langsung dimakan. Pahitnya hilang, terus ada jahe jadi hangat, terus ditambah gulanya juga ada manis-manisnya sedikit. Petualangan saya berlanjut. Kali ini saya akan menguji adrenalin di kota Pangkal Pinang. Tebing emang gak pernah habis untuk diekspor. Dan kali ini saya mau uji adrenalin saya di tebing Merbaung Pangkal Pinang. Sebelum kita panjat, kita mau perbaiki dulu jalurnya, kita mau pasang hanger. Untuk memanjat tebing, peralatan keselamatan menjadi hal yang sangat penting. Helm, harness, carabiner, tali cord mantle, simpul tali hingga sepatu panjat tak boleh dilewatkan. Nah, di sini kita ada yang namanya dinabol dan hanger. Oke. Ini kegunaannya untuk kita memasang yang namanya kostil. Kostilnya oke. Kita menggunakan mur dan ringnya. Hanger berbentuk pipi yang dipasang pada tebing yang sudah dibor berfungsi sebagai anchor untuk pengaman pada waktu memanjat. Jadi hanger ini fungsinya krusial sekali karena ini adalah tempat kita menggantungkan tali pengaman atau yang namanya kostil. Ini runner udah terpasang ke belayer, saya mau lanjutin panjat, abang menjaga dari bawah. Panjat tebing atau dikenal dengan rock climbing adalah salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas yang mengutamakan kelenturan dan kekuatan tubuh. Setelah semua siap, baik peralatan, leader, belayer, maka pemanjatan dapat dimulai. Komunikasi antar pemanjat, baik leader maupun belayer, menjadi hal penting. Pemanjat harus berbekal kantung kapur. Tujuannya menghilangkan keringat di tangan sehingga tidak licin saat memanjat. Perlahan saya mencoba pijakan demi pijakan. Baru saja dimulai, kaki saya sudah gemetar. Aku nggak napak. Aku pegang tali ya. Yo. Bentar. Tali yang mana aku pegang? Dan gak bisa asal panjat tebing granit seperti ini, harus ada teknik khusus. Jadi badannya harus leaning atau menjorok ke depan, yang namanya itu scrambling. Dan ini benar-benar luar biasa jalurnya. Konsentrasi tinggi sangat diperlukan. Selain itu, kekuatan otot tangan dan kaki sangat berperan menahan beban berat badan. Stamina, konsentrasi, dan tenaga saya mulai terkuras habis karena pijakan yang sulit digapai. Ini walaupun belum setengah perjalanan dan tingginya cuma sekitar 12 meter, tapi yang bikin sulit adalah karena batunya ini adalah batu granit yang dimana karakternya itu tajam, plus dia itu nggak ada tempat untuk naruh tangan, jadi benar-benar kecil-kecil sekali pegangan jarinya. Tapi
walaupun sulit, ini belum ada setengah perjalanan, pemandangannya udah bagus banget. Selain niat dan tekad, panjat tebing juga perlu teknik khusus dan latihan rutin. Akhirnya finish juga. Aduh. Ini luar biasa banget. Bang. Aduh. Harus climbing pakai teknik yang benar. Dan benar aja kan. Sampai atas pemandangannya luar biasa. Walaupun jalurnya curam dan juga ada yang vertikal, ada yang harus leaning, ada rapplingnya juga, tapi semuanya terbayarkan begitu sampai di puncak. Sejauh mata memandang semuanya bagus banget. Bukitnya banyak, mulai dari Bukit Tengkorak, terus ada Bukit Pau, ada Bukit Kejora. Luar biasa. Ikuti jejak saya, Jejak Batu.